Be Right Back adalah sebuah judul dari seri Black Mirror season kedua, menceritakan tentang sepasang kekasih yang bernama Ash dan Martha. Mereka berdua pasangan yang sangat bahagia, saling mengisi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Perasaan jatuh cinta mengisi hubungan mereka bukan dari tindakan ekspresi, namun dari kenyamanan dan kesesuaian. Berawal ketika Martha dan Ash tiba di rumah mereka. Kemudian Martha membuatnya memilih antara tomat atau tomat panggang. Namun Ash terlalu sibuk dengan ponselnya dan menceritakan masa lalunya ketika ayahnya meninggal dunia. Dan satu-satunya kenangan ayahnya yang Ash punya hanyalah foto masa kecilnya. Dan esok paginya Ash menyuruh Martha untuk bersiap-siap, karena mobil van harus dikembalikan atau mereka harus membayar denda. Namun Martha menolak karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu. Kemudian Ash pergi sendirian dan Martha melanjutkan pekerjaannya. Ash berprofesi sebagai sopir pengiriman, dan Martha adalah seorang seniman. Memperlihatkan betapa canggihnya teknologi yang mereka miliki. Sambil menunggu kedatangan Ash, Martha melakukan pekerjaannya sepanjang hari. Sorenya Ash belum ada kabar. Hal itu membuatnya merasa khawatir kepada kekasihnya. Beberapa kali Martha menelepon namun tetap tidak ada jawaban darinya. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan tempat pengembalian mobil. Namun mereka mengatakan kalau Ash belum kembali mengembalikan mobil van-nya. Dengan rasa khawatir yang tak karuan, Martha menelepon kakaknya dan memberitahu kalau Ash belum kembali. Martha merasa terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Kakaknya terus meyakinkan Martha kalau Ash mungkin baik-baik saja. Ia hanya perlu bersabar dan menunggu kedatangan Ash. Kemudian sebuah mobil polisi datang ke rumah mereka, dan Martha langsung menutup pintunya karena ia tahu tujuan polisi mendatanginya itu karena terjadi sesuatu kepada Ash. Besoknya Martha berduka atas kematian kekasihnya. Di sana Martha bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah mengatakan kalau dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada kekasihnya. Sama seperti yang dialami suaminya. Ia memberitahu kalau ia bisa membantunya mendaftar untuk sesuatu yang bisa membantunya. Sarah juga mengatakan kalau hal itu bisa membantunya setelah kehilangan suaminya. Namun Martha menyuruhnya untuk berhenti mengoceh, tapi Sarah terus mengatakan tentang sesuatu yang bisa membantunya. Kesal dengan semua perkataan Sarah, ia pun pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Martha membersihkan seluruh rumah. Ia pergi ke atas loteng dan melihat beberapa foto Ash di sana. Setiap harinya Martha diselimuti dengan kesedihan. Sampai di suatu malam Martha membuka emailnya dan tampak kalau Sarah mengirimkannya pesan dengan kalimat, "Aku mendaftarkanmu." Dan kemudian Martha mendapatkan pesan dari Ash Stemer. Seketika itu ia langsung menelepon Sarah dan memarahinya dengan apa yang ia perbuat. Sarah terus mengatakan kalau itu bisa membantunya. Cukup dengan balas emailnya seperti sedang mengobrol dengannya. Ia juga menyarankan untuk memberikan semua akses email milik Ash kepada Ash di emailnya. Semakin banyak informasi tentang kehidupan Ash, semakin mirip juga Ash Stemer yang ada di emailnya. Bahkan tetapi Martha tetap mengatakan kalau Ash sudah tewas dan apa yang Sarah berikan kepadanya, itu tetap bukanlah Ash kekasihnya. Namun Sarah terus mengatakan kalau itu akan membantunya. Besok paginya Martha melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang seniman seperti biasanya. Tapi tiba-tiba ia mulai merasa mual dan pergi ke toilet. Dan ternyata Martha mengandung seorang anak. Kehilangan kekasihnya jelas membuat Martha sangat tertekan. Apalagi kalau ia tahu kalau dirinya sedang mengandung seorang anak dari kekasihnya. Rasa keputusasaan itu membuat Martha ingin bercerita tentang keluh kesahnya. Teringat dengan sebuah pesan dari Ash Stemer sebelumnya, ia mencoba membalas pesannya dan mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Setiap kalimat yang Ash kirimkan berkali-kali membuat Martha meneteskan air matanya. Sampai di suatu malam, Martha mengatakan kalau ia ingin berbicara dengan Ash. Kemudian Ash menjawab kalau mereka bisa berbicara dengan mengirimkan berbagai video dan suara yang Martha miliki ketika bersama dengan Ash. Ia bisa mengcopy seluruh suara, gaya bicara, dan semua hal yang menyangkut dengan suara Ash. Kemudian ia mendapat telepon dari Ash Stemer. Martha sangat bahagia karena bisa mendengar suaranya lagi. Tak hanya suara, bahkan gaya bicara dan bercandaannya pun sama persis seperti Ash yang asli. Dan besoknya Martha pergi ke suatu tempat pertama kali dia bertemu dengan ibu Ash. Dengan ditemani Ash Stemer di telepon sepanjang harinya, Martha mengunjungi dokter kandungan untuk mengecek bayi di dalam perutnya. Dengan perasaan bahagia, Martha merekam suara detak jantung bayinya agar bisa dikirimkan kepada Ash.
Jelas Martha tak akan melewatkan momen menakjubkan itu. Dan setelah itu Martha tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Hatinya hancur saat melihat ponselnya yang pecah karena kecerobohannya. Ia bergegas kembali ke rumah dan beruntung ponselnya hanya kehabisan baterai. Kemudian S menelepon dan mengatakan kalau Martha tidak perlu khawatir menjatuhkan ponselnya. Itu karena S tidak berada di dalam benda tersebut. Dan Martha harus ingat kalau S ada di atas awan. Setelah Martha merasa tenang, S mengatakan kalau sebenarnya ada level lain dari ketersediaan layanan ini. Masih dalam eksperimen dan yang pasti itu sangatlah mahal. Dan benar saja besoknya Martha kedatangan sebuah paket kiriman yang berbentuk seperti kulkas. Ia juga meminta pihak kurir untuk meletakkannya di lantai atas. Dan di atas terlihat kalau sesuatu yang Martha beli seperti karet berbentuk manusia yang sedang meringkuk. As ditelepon mengatakan kalau benda itu terbuat dari gel nutrisi dan tak akan berubah sampai Martha mengaktifkannya lalu meletakkannya di bak mandi. As juga memberitahu setelah meletakkannya di bak mandi jangan lupa untuk menaburkan bubuk yang disebut dengan electrolyte. Setelah itu Martha diminta untuk meninggalkannya sehari penuh. Dan malamnya As ditelepon mengatakan kalau dirinya harus segera pergi. Terdengar juga suara S di telepon seperti yang sedang berada di dalam air. Berkali-kali S juga mengatakan jangan menyalakan lampu kamar mandi dan biarkan prosesnya berjalan. Setelah beberapa jam menunggu, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari kamar mandi. Terlihat kalau S di telepon berpindah ke tubuh S yang Martha beli. Proses yang dimaksud S sebelumnya adalah proses pembentukan wajah, rambut dan bentuk tubuh agar sama persis seperti S yang asli. Di saat itu, kemunculan S di hadapannya tidak membuat Martha merasa bahagia, melainkan Martha merasa ada yang aneh. Kemudian S mendekatinya dan memintanya untuk melakukan sentuhan kulit. Martha menangis karena semuanya terasa sangat nyata. Pori-pori di wajahnya, kulit kasar di telapak tangannya, semuanya terasa sama seperti S. Kemudian Martha membuka bajunya dan meminta S untuk membuka bajunya juga. Martha memberitahu kalau di leher S seharusnya ada satu tahi lalat. Kemudian S menunjukkan kalau tahi lalat atau apapun bisa dibuat dengan sangat mudah. Martha kemudian bertanya apakah dia punya respon seksual. Kemudian S menjawab kalau ia tidak punya respon seksual, namun ia bisa membuat pedangnya membesar dan mengecil dengan mengaktifkan on atau off. Bahkan pedangnya juga bisa dibuat lebih besar dari S yang asli sesuai dengan keinginan si Martha. Setelah sekian lama sendirian, hasrat seksual Martha terpenuhi kembali semenjak ia kehilangan kekasihnya. Dan besoknya Martha melanjutkan pekerjaannya. S tiba-tiba datang dan menawarinya untuk membuatkan roti lapis dan segelas minuman. Akan tetapi Martha menolak dan berkata kalau ini semua agak aneh dan ia perlu membiasakan diri akan kehadiran S di hidupnya setelah sekian lama. Dan kedatangan kakaknya membuat Martha panik dan langsung meminta S untuk bersembunyi di kamarnya. Kakaknya itu bertanya kemana Martha selama ini. Berkali-kali ia menelepon dan mengirimkannya pesan namun tidak ada balasan. Martha mengatakan kalau selama ini ia sangat sibuk dan banyak pekerjaan. Dan sebelum pulang kakaknya bertanya kenapa ada pakaian pria di kamar mandinya. Tentu saja itu membuat Martha sangat terkejut. Kakaknya mengira kalau Martha sudah punya kekasih yang baru. Tak bisa berkata-kata, Martha hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan di dalam Martha menceritakan semuanya kepada S kalau kakaknya menganggap kalau dirinya senang melanjutkan hidup tanpa S. Itu membuat Martha bersedih karena itu tak seperti yang kakaknya pikirkan. Namun di samping itu ia tersadar kalau memang benar ia senang melanjutkan hidupnya dengan ditemani es yang terbuat dari karet sintetis. Ia merasa kalau ini semuanya tidaklah benar. Hari demi hari, Martha semakin merasa kalau ada yang kurang. Ia juga mulai merasa takut ketika ada es di sampingnya yang pura-pura tidur tapi tidak bernafas. Martha lalu menyuruhnya untuk pergi dan mulai berteriak, memarah-marahi karena ketidaknyataannya berekspresi dan tindakan yang S lakukan. Ia juga menyuruh S untuk pergi dari rumahnya. Dengan santainya S yang terbuat dari karet itu langsung pergi meninggalkan rumah sesuai dengan perkataan Martha. Dan ketika terbangun, Martha melihat S yang berdiam diri di depan pagar seperti sebuah pajangan. S mengatakan kalau ia tak bisa lebih dari 25 meter dari tempat aktivasinya, yaitu di bak mandi. Ia bisa lebih dari 25 meter kalau Martha ada di sisinya. Martha terhibur dengan perkataan S dan membiarkannya masuk kembali ke rumah. Dan di hari itu Martha mengajaknya untuk pergi keluar. Tak terpikirkan oleh S, Martha ternyata membawanya ke ujung tebing
dan memintanya untuk lompat dan membunuh dirinya. Semua perkataan itu sama sekali tidak bisa diproses oleh S sintetis. Martha juga menjelaskan kalau S hanya melakukan apa yang ia suruh tanpa berpikir. Dan itu tidaklah cukup. Maka dari itu Martha memintanya untuk melompat dan S langsung mengiyakannya. Lalu Martha tiba-tiba mengatakan kalau S akan takut dan tak akan melompat begitu saja. Kemudian S sintetis memproses yang Martha katakan dan memohon kepada Martha untuk tidak memintanya melompat. Akan tetapi Martha merasa itu tidaklah adil. Dan singkat cerita, anak yang dikandung oleh Martha sudah berusia 5 tahun. Ketidakbahagiaannya terlihat dari wajahnya yang selama ini hidup dalam keterpaksaan akan kehadiran S yang bertubuh sintetis. Dan film diakhiri dengan kehampaan hidup Martha yang penuh dengan rasa sakit yang tak terbantahkan. Namun Martha tetap menerima dan melakukannya.